orang tua saya pas saya mau minta diajarin tidak mau karena memang usia saya masih terlalu kecil. Karena kan ini berpengaruh kepada bentuk tubuh kalau kita bertenun jadi pendek. Memang saya jadinya pendek sih gitu. Tapi orang itu ke ladang saya coba sendiri gitu, bisa. Dan akhirnya memang orang tua saya paham, oh ini nggak mungkin lagi nggak diajarin. Kalau nggak diajarin nanti pasti mau merusak tenun ini lagi pikirnya. Jadi saya diajari pelan-pelan. Inilah raut wajah desa Pasurnapitu. Pasur artinya mata air dan pitu adalah 7. Menurut sejarah lokal, dulunya di sini terdapat 7 sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan harian warganya. Tak hanya air yang melimpah di sini, tapi penenun juga. Di rumah-rumah yang berdirinya tak terlalu bersisian, bunyi gedogan bukan melodi yang asing. Benang di jemuran tak jua mengherankan. Dari hasil tenunanlah, para perempuan adat menambah pendapatan keluarga selain dari produksi pertanian. Di kawasan yang menyabet gelar Desa Percontohan Tenun tingkat kecamatan tahun 2025 inilah Paloma Borupanggabean menenun. Ia melestarikan teknik jugia yang merupakan bagian dari motif ulos ragiduk. Ilmu ini mulai diwariskan neneknya saat Paloma bersikeras belajar menenun di usia 12 tahun. Selama 37 tahun berkutat dengan gedogan, bagi Paloma suka duka menenun tentu ada. Namun rasa sukanya jauh lebih besar. Misalnya saja rasa bangga saat tenunannya dipakai. Nah biasanya, karya Paloma akan dijual ke penampung ulos atau ada juga pelanggan yang membeli langsung ke rumahnya. Harga selendang dan sarungnya beragam, mulai dari Rp300.000 hingga jutaan rupiah. Kalau suka dukanya bertenun ini, pas kita menemukan sebuah kesulitan ya benangnya lengket, di situ aja kesulitannya. Kalau barangnya bagus, hasil kerja kita bagus, mungkin nggak ada yang beli. Pasti ada yang beli, pasti ada yang mau gitu kan. Kalau orang bilang penenun itu ya tidak berlevel di masyarakat, nggak mungkin karena orang penenun itu harus pintar matematika kan. Jadi orang lain berpikiran pertenun itu di level rendah, enggak. Kalau dia pertenun yang memang betul-betul memahami tenun, itu kan karya seni yang luar biasa, sama seperti arsitek. Jadi keahlian bertenun ini buat saya sebuah harga diri, tidak dipaksa, saya senang melakukannya gitu. Tak ingin keterampilan menenun ini berhenti di generasinya, Paloma pun mengajari keempat anaknya bertenun agar mewarisi motif-motif khas dan rahasianya. Bagi penenun, ada motif-motif yang menjadi ciri khas dengan teknik yang spesial. Dalam perjalanannya berkarya, Paloma mengamini kendala penenun di Pasurnapitu, yakni tingginya harga benang. Menurutnya ini terjadi karena minimnya pasokan benang lokal, sehingga benang impor merajalela dengan nilainya yang menjulang. Senada dengan itu, data penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan tahun 2025 mengungkapkan lonjakan jumlah impor benang secara absolut dari tahun 2021 hingga 2024 mengalami peningkatan berarti, yakni lebih dari 3.600 ton benang impor beredar di tanah air. Kalau tidak ada lagi pabrik benang, saya bisa membuat serat dari mana aja untuk bertenun. Tapi kan secara umumnya, bertenun ini kan harus beli benang. Harga benangnya 200.000 per kilo. Padahal, rata-rata harga tenun itu kan masih ada yang harga satu setnya 200. Padahal modalnya pun sudah 180. Bagaimana, dari mana dia mau dapat keuntungan atau membayarkan uang hariannya itu yang memang harus dikerjakan selama 5 hari.
Gitu. Mungkin kalau saya bisa mengatasi kesulitan saya sendiri, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mengatasi kesulitannya? Itu yang jadi masalah juga buat saya kan. Melihat mereka itu sakit di sini, di dada saya ini sakit gitu. Karena aneka tantangan yang dihadapi, para perempuan penenun di Pasurna Pitu pun berserikat. Saking banyaknya penenun di 3 dusun desa ini, terdapat sekitar 15 kelompok tenun. Salah satunya adalah Dongan Partonun yang dibentuk tahun 2024 lalu, tepat di Hari Ulos 17 Oktober. Menurut inisiator kelompok Dongan Partonun, hampir 2 tahun berjalan, para ibu ini semakin percaya diri menjual karyanya karena sudah memahami makna filosofis di balik kain tradisional warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO ini. Yang pertama sekali mereka percaya diri karena mereka sudah ada ilmunya. Mereka tahu ilmu itu ternyata berharga, bukan tenun itu ternyata bukan hanya ya menenun dan benang jual ke pasar hanya begitu. Mereka akhirnya belajar bahwa di situ ada filosofi, ada cerita, ada keterikatan dengan leluhurnya, ada manfaat ekonomi yang lebih tinggi lagi dengan skill yang mereka miliki yang baru. Itu yang membuat mereka senang juga. Potensi desa di desa kita ini sejak dari nenek moyang kita udah petenun sampai sekarang. Potensi tenun mayoritas lah penduduk desa Pasurna Pitu bilanglah 75% petenun, mama. Itu dari semenjak nenek moyang sampai sekarang masih jalan tenunnya itu pun dikerjakan di rumah masing-masing. Namun penenun tak boleh berjuang sendiri. Diperlukan perhatian dan langkah nyata dari banyak pihak. Tak hanya pemberdayaan dari pemerintah daerah, tapi juga giat Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk mencukupi ketersediaan kapas dan hilirisasinya sehingga para penenun bisa mandiri serat. Dengan demikian, kehidupan penenun tanah air bisa lebih sejahtera saat negara hadir dan berpihak pada mereka. Dongan Partonun, horas, horas, horas. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan DAI TV di platform DAI Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.